Oke, contohnya di sebelah sini gue udah ada chart ya, gue udah potong chart yaitu Sol/USDT. Baik banget yang bakalan tanya, time frame yang bagus buat trading tuh apa? Ya kan mungkin, oh pakai time frame apa sih bagusnya M15, oh pakai daily dan sebagainya. Ini satu jawaban yang menurut gue perlu dipahamin dulu ya. Jadi time frame itu doesn't matter. Jadi mau lu pakai M1 kayak mau 1 menit ya per candle itu nggak matters. Tapi yang kalian perlu pahamin, semakin kecil time frame ya alias kayak semakin kayak M1, M5, M5 itu 5 minutes ya, M15 ya 1 candle 15 menit ya, M30 itu bakalan semakin volatile. Kita bilangnya semakin banyak noise di market, semakin banyak gerakan-gerakan liar di dalam market ya. Makanya kita cenderung pakai time frame yang cenderung tinggi ya, hourly ya, H1, H4 ya, bahkan daily time frame, daily chart. Ya jadi kalau ditanya pakai time frame apa ya buat analisa, tergantung. Ya pertama tergantung lu pengen objektifnya apa. Ya lu pengen analisanya buat short term atau long term, lu pengen tradingnya scalping atau lu pengen intraday ya. Jadi pertama tergantung itunya. Terus yang kedua, apa kalau siap semakin kecil time frame-nya? Ya noise ini semakin banyak ya, semakin baik gerakan-gerakan yang nggak sesuai sama market ya. Misal harusnya dia ngebentuknya base-nya kayak yang gue bilang kayak gini ya. Harusnya dia 4 kali gitu kan. Tapi tiba-tiba dia nggak sengaja di sini dia pura-pura tembus, jebol atas lagi baru turun. Itu kan bisa terjadi. Ya, jadi semakin volatil ya otomatis semakin susah buat kalian trading ya. Makanya sangat sedikit scalper yang berhasil sampai ya 7 figures ke atas itu semakin. Kita bisa cek ya contoh di sini ya, chartnya gue pakai daily time frame aja buat contohin. Ini Solana ini udah ngebentuk yang namanya base sebelah sini. Ya ini gue bisa tandain ya, ini kan ngebentuk base sebelah sini ya. Jadi gue bilangnya kayak gimana, yang atas ini kan sebagai naiknya ya, tiangnya gue ganti biru ya. Nah ya sebelah sini, dan ini kan sideways ya nih sebelah sini ya. Jadi ini tuh sebagai area konsolidasinya, kita sedang nunggu kalau dia break ke atas kita bakalan buy ya. By the way ini gue lagi demonstrasiin salah satu trade yang ada di dalam premium members ya, di Trade Truly ya. Jadi ini ada beneran trade-nya sudah. Kita bisa cek ya, Solana ini udah sideways ya. Jadi gimana cara kita buy-nya ya, kita kan udah ngeliat nih, ini kan ada support di bawah sini ya. Berarti kita bisa langsung pasang long order di sebelah sini ya. Jadi kurang lebih kayak gini, ini bisa ya dengan price target gimana. Jadi cara hitung target price, gue tinggal tarik, ini kan naiknya dari sini ke sini. Ya dari misal gue ganti ke putih ya, dari putih bawah sini 123 ya ke 153 ya. Jadi gue tinggal copy paste kayak gini. Gue bisa either dari sini atau dari sini. Ini again ini preference ya, tapi gue misal in this case gue contohnya tariknya dari sini ya. Jadi kayak gini. Jadi TP-nya itu sesuai di atas sebelah sini, dan stop loss-nya ya lu pasangnya kenapa di bawah sini, karena ini support ya, ini range support yang gue rasa perlu dipertahankan. Jadi kalau seandainya ini dijebolin ke bawah, berarti pattern pola yang kita tentuin yaitu rally base rally, karena di sini kan kita ekspektasinya itu pattern apa, pola apa, rally base rally kan ya. Jadi kita bakalan mainin sesuai pattern yang kita udah manfaatin ya. Jadi either stop lossnya bisa di sini atau stop lossnya bisa di sini. Kenapa di sini? Karena ini bagian support juga ya. Jadi kalau lo takut ini dia ngebentuk base channeling down, kan kayak kata teori gue tadi kan, ini bisa dia ngebentuk channel down terus dia baru up, itu bisa ya. Tapi tetap ini buat sekarang kayak gini dulu skenario. Jadi kita dapat risk reward ratio 1:2 ya. Dia bisa lihat sebelah sini, dia 2,17 ya. Maksudnya kayak gimana? Jadi gua itu lagi risk $1 buat dapat $2,17 ya. Apakah itu worth it? Sangat worth it tentu. Jadi gua rasa itu bisa dipertimbangkan. Kita contoh ya, ini gua bakalan jalanin chartnya. Oke. Dan ya ini kita hit TP, ini by the way ada trades-nya, ini gue nggak sembarangan potong chart ya. Jadi kita bisa lihat ini hit TP sebelah sini ya, sesuai dengan polanya ya. Jadi sesuai dengan target price-nya, marketnya langsung nggak kemana-mana lagi, marketnya nggak langsung rally lagi, dan stop loss-nya bener di sini. Apakah bisa di sini? Bisa ya, tapi gue tadi udah bilang lebih aman di sini ya. Jadi ini pola rally base rally yang gue rasa kalian bisa manfaatin ya. Gue ambil contoh satu lagi, ini cut bentar, gue cari dulu. Oh ini bisa. Oke. Ini mulai ya. Ini salah satu contoh lagi ya. Let's say ini chartnya Solana. Ya gue pengen ngeliat. Ini lagi sideways. Ya sangat jelas sidewaysnya di sebelah sini. Nah ya ini sideways. Nggak kemana-mana dianya ya. Kita bisa lihat ya. Sebenarnya ini tuh dropnya sebelah sini. Ya ini kan turun ya. Jadi ini drop. Base ya sesuai dengan pattern yang kita tandain. Berarti target price turunnya itu ke 145 ya, seandainya jebol bawah. Jadi apa yang kita lakuin sekarang, kita bakalan jual ya, kita bakalan sell on resistance ya, kita bakalan sell di atas ini ya. Jadi kita tungguin dulu ya, kalau dia nggak ke atas ini gimana ya, kita nggak bakalan trade. Nah ya, dia udah ke atas ini ya, dia udah ke range atas ini, stop lossnya di mana? Nah itu kan pertanyaannya kan. Jadi stop loss itu selalu ada di support atau resistance di atas ini ya. Jadi ini resistance ya sebelah sini ya. Jadi gue bilangnya kita nggak perlu buatin modul support resistance khusus karena itu very simple ya. Tapi resistance itu kayak N ya, support itu kayak V ya. Tekukan bawah kayak gini itu support. Tapi kalau resistance yang atas ini
ini N. Ya, jadi resistance N, support itu V. Itu main gampang buat lu analoginnya ya. Contohnya di sini ya, stop loss-nya gue bakal taruh di resistance atas sini. Kenapa? Karena kalau ini tembus ke atas, ya berarti ini polanya gagal. Bener gak? Dan pola itu bisa gagal. Kan perlu pahamin yang namanya probabilitas dalam trading ya. Selalu kan nggak bisa menang 100% ya. Bahkan traders hedge fund terkenal di luar sana nggak punya winning rate. Ya let's say lu winning rate 70%, it's already very good. Ya, itu udah sangat-sangat bagus. Jadi gue pasang stop loss di atas sini dengan target price ya, kita hitung based on ini ya. Jadi kita tinggal copy ya, bisa Ctrl C Ctrl V ya, target price-nya sebelah sini kan. Jadi dapat nih risk to reward-nya 1:1,5 ya. Jadi gue risk $1 buat dapetin $1,5 ya. Jadi gue tinggal play aja chartnya sebelah sini ya. Ini keberuntungannya kita lagi dapat aja ya, dan eventually marketnya hit take profit ya. Kalau lu berhasil short di sini ya, lu plus 16%. Ya, jadi buat kalian yang ngerasa ada manfaatnya ya, jadi ini salah satu trading system yang gue rasa lumayan berguna ya. Jadi flag atau enggak penan ya, atau enggak base drop, rally ini bisa dimanfaatin buat conditions market kayak gimana pun ya. Apalagi di crypto market itu sangat jarang ngelakuin yang namanya ya retracement movement, itu sangat jarang ya. Jadi gue rasa ini cukup berguna buat teman-teman. Jadi kita bakal lanjut di mode selanjutnya. Kalau teman-teman ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa buat bagikan ke teman lainnya karena ini gratis.